Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, selamat berjumpa kembali ya. Setelah sekian lama kita terkena pandemi corona ini di pagi hari yang mulai cerah ini karena baru turun hujan. Buye kedatangan tamu yang teramat sangat spesial ini, ya. Saking spesialnya Buye mau kasih gambaran dulu ini. Tamu kita kali ini adalah alumni sekaligus sahabatnya Buye. Buye sangat bersyukur sekali karena beliau ya tua banget ya. Beliau bisa hadir pada hari ini di podcastnya Buye, Cafe Buye, ngobrol santai bareng Buye. Ya, dia adalah Mas Rio Ardila. Kita kasih tepuk tangan dulu. Hai guys. Halo Mas Rio, gimana? Halo Buye. Kabarnya sehat aja? Alhamdulillah sehat. Aduh, Buye sehat Buye? Insya Allah. Doain aja. Ya oke, Mas Rio ini adalah alumni SMA Negeri 5. Angkatan tahun berapa nih Mas? 2013. 2013 ya. 2013 ya keluarnya dulu. 2013 ya, oke. Sekaligus Bang Rio ini adalah sahabat Buye. Sahabat kental banget. Sahabat kental banget dari dulu sampai sekarang. Dan yang membanggakannya lagi, Mas Rio ini sudah lulus sarjana hukumnya ya Mas? Udah, di Universitas mana ini? Trisakti. Sekarang ambil lagi ya, katanya dengar-dengar S2 ya, luar biasa ya. Udah mau selesai apa bagaimana ini? Enggak, ini baru setengah jalan di S2-nya Buye. Oh, setengah jalan, mudahan lancar aja. Amin. Kita ngobrol santai-santai aja sekarang karena banyak Buye mau sharing tentang memori Buye bersama Mas Rio. Jadi Buye mau cerita dulu ya Mas. Mbak ini bangga Mas ya. Pokoknya kita santai aja. Jadi kesan pertama Buye ketemu Bang Rio itu sebetulnya agak jengkel loh. Nama asli Bang Rio ini adalah Rida Ardila. Dia adalah ketua kelas 10 7. Yang bikin Buye jengkel ini kemana sih ketua kelas ini kok nggak pernah masuk kelas? Oh iya bener. Ih Buye jengkel banget. Anak-anak bilang katanya, Rio ke Jakarta, ngapain kok ke Jakarta, kenapa nggak pindah sekalian? Buye bilang, Rio kamu kenapa bolak-balik Jakarta Balikpapan, kenapa nggak pindah sekalian? Apa kamu bilang jawab Yo? Lupa. Casting sinetron. Buye bilang, gaya banget, sok ngartis banget ini cowok ini. Gak taunya sekarang jadi artis beneran. Amin. Iya, jadi gimana tuh Bang cerita? Kita perjalanan karir Bang Rio dulu, silahkan Bang. Jadi emang kalau ditanya passionku itu emang nggak tahu kenapa suka banget kalau ngeliat orang bahagia karena aku. Gitu. Termasuk Buye kayaknya. Iya dong. Iya. Jadi, gimana? Jadi dari dulu itu seneng banget kalau misalnya bisa ngehibur orang Buye. Tapi emang passion. Kelihatan passionnya kelihatan banget. Terus ngerasa bahwa aku punya kelebihan itu di public speaking ya. Jadi ngerasa bahwa skill communicationnya kayaknya. Bagus. Karena aku tuh dulu waktu SMP insecure karena badanku pendek Buye. Oh insecure ya? Iya, ini nggak nyindir podcast Buye sebelumnya ya? Enggak ya. Terus. Ini Buye happy banget loh. Ini rasanya udah nggak ketahan lagi nih. Ya, terus gimana Bang? Terus ya udah jadi ngerasa passionnya di situ. Akhirnya aku ngejar passion aku di situ. Kayaknya udah kayak menemukan jati diri ya. Kayaknya ini harus dikejar nih, harus dapet nih. Makanya dulu zaman kelas 10 ya. Kelas 10 ya, suka banget dulu ikut casting gitu. Casting di Jakarta. Iya, cuma kan di Balikpapan gak ada casting kan. So finally aku ke Jakarta untuk casting. Makanya awal-awal sekolah gak masuk. Awalnya gak mau sekolah aja tuh kayak apaan sih gitu. Iya, makanya Buye jengkel banget. Ini si Rida Ardila ketua kelas ini kok gak bertanggung jawab sama sekali ya. Tapi setelah itu kayaknya udah mulai betul-betul sekolahnya. Untung naik ya. Itu kayaknya dikatrol juga. Iya gak apa-apa sih. Sekarang kita cerita zaman kelas 11. Oh 11. Oh iya. Ini kayaknya mulai puncak-puncaknya nih. Oh ya 11 ini masa kejayaan. Yes.
Gimana? Kalau kelas 11 kan aku jadi ketua OSIS ya di kelas 11 Kita itu cerita dulu sebelum jadi ketua OSIS ini. You ada janji apa sama Buye waktu itu untuk campaign ketua OSIS waktu itu? Apa ya Buye kasih 7 item. Ingat gak kita BBM-an zaman BBM sih? Yang kalau galau DP-nya dihapus terus namanya diganti titik. Iya, betul. Kan? Iya, dulu Mas Rio tuh orangnya galauer. Emang dari dulu bucin. Buye ingat 1 poin dari 7 poin itu, yaitu Mas Rio, kalau you jadi ketua OSIS nanti, tolong Buye minta dari 1 poin itu yang Buye ingat, ada acara musik setiap bulan. Iya benar. Betul gak? Iya, Dan Rio nyanggupin dan kita realisasikan gimana tuh yo, masih ingat gak yo? Wah iya benar. Jadi memang aku ngerasa setiap bulan ya. Iya anak-anak Semala ini punya Potensinya gak usah ditanya. Iya banyak banget. Banyak banget apalagi di bidang musik kan. Apa nama band kita dulu yo? Aduh lupa Power Ranger ya. Bener ya? Kita punya band namanya Power Ranger dan ini drummer. Creed sama apa tuh yang cepet itu drumnya udah lupa itu. Oh Power Ranger. Gimana kayaknya mengenang memori masa SMA ini senang apa enggak? Senang banget Boy, senang banget. Aku tuh tipe orang yang kalau cerita sama teman-temanku, aku selalu membanggakan masa SMA. Karena ketua OSIS. Ya Buya juga bangga banget sih. Ingat nggak dulu tiap istirahat makan kita selalu bareng. Kantin mana tuh kantin idola kantin kita tuh? Di belakang sini kan. Bu Ama. Bu Ama, saya hai itu Bu Ama. Bu Ama. Masih ingat aku enggak ya Bu Ama? Masih lah. Dulu itu kan base camp kita Iya benar cerita di situ ya. Hampir tiap hari kita makan bareng di situ. Dulu kita makan sama siapa aja ya? Apa? Waduh. Senggol-senggol teman dulu lah. Ada Charlie juga dulu gak sih? Buya ingetnya sama siapa pemain basket yang tinggi tuh? Pemain basket yang tinggi. Temannya Bimo tuh. Aduh lupa. Rico. Hesky, Rico. Dan cowok-cowok itu kayak model semua modelnya. Model lempar. Tapi memang badan mereka bagus. Badannya memang ya kan? Six pack semua. Cuma Rio aja mungil banget. Tapi leadernya Rio. Tapi aku bersyukur loh. Gimana? Maksudnya gini, di balik kekurangan aku yang pendek, akhirnya aku punya buku judulnya Bonsai Boy. Iya. Iya kan? Itu pertanyaannya itu nanti itu cerita ya kan? Bersyukur banget. Iya bagus. Itu maksud Buye buat motivasi anak-anak SMA 5 yang masih berstatus sebagai siswa SMA Negeri 5, juga untuk para alumni. Karena Rio ini salah satu alumni yang teramat sangat Buye banggakan lah. Alhamdulillah. Apalagi memori yang kita ingat ini? Pokoknya dulu tuh ketua MPK aku sih keluarkan dulu semua. Ya. Ketua MPK Ahong. Terus kalau ada setiap masalah di OSIS pasti ke Buye zaman-zaman dulu. Iya. Ya. Kita bicara di Counselor. Rapat di Orang Bu Ama ya. Iya. Legend banget itu dulu. Pokoknya 2012 itu adalah 2011 kelas 11 itu adalah tahun-tahun yang luar biasa. Keemasan. Bayangkan bikin pensi dengan budget dan anggaran yang gak masuk akal. Iya. Tapi sukses. La haula wala quwata illa billah aja. Jalannya. Kenangan apa yang gak dilupa tentang Buye? Wah banyak banget. Kalau Buye, kenangan yang susah Buye lupakan adalah saat kita nonton Kenny G. Kenny G. Tapi bikin kesel yang dapat saksofonik Opet ya. Iya, malah dia yang dapat kita enggak ya. Aduh. Ya, itu luar biasa Kenny sih. G itu sama Raisa ya band pembukanya. Iya, Raisa belum terkenal banget ya dulu ya. Masih lugu-lugu banget. Iya. Ini kayaknya penyanyi baru mulai ini, tapi sekarang sudah luar biasa. Oke, setelah lulus SMA tuh Bang, gimana cerita dong? Oh setelah lulus awalnya SMA. Jadi YouTuber, yang Buya ingat waktu piala bola pas bulan puasa. Apa tuh? Piala dunia tiba. Iya. Itu pertama kali Buya lihat. Itu aku pakai bikini. Kenapa yang lihatnya harus pakai bikini sih? Tapi Buya bangga. Iriona menyalurkan dia jati dirinya di reveal. Jati diri ya? Emang anaknya suka pakai rok dulu ya? Guyon. Cerita Bang, gimana dari setelah lulus SMA Negeri 5 Balikpapan memulai karir menjadi YouTuber, dan terkenal gak sih guys ini yang ada di ruangan ini?
Terkenal gak sih Bang Rio? Terkenal, siapa yang gak tahu Bang Rio ini di Bang, Semala ini kan? adik Asmi nih. Iya betul, semua kenal. Gak cuma di Semala kayaknya ya. Se-Indonesia kayaknya udah level nasional. gitu. Followernya berapa Bang? Di Instagram 570.000. Subhanallah. Kalau IG? Iya di Instagram. Kalau IG. Kalau YouTube 700.000. Subhanallah. Alhamdulillah. Mudahan kedepannya lebih naik Amin. lagi ya. Amin. Oke. Titipan. Itu naik tangga ya namanya ya kalau anu tuh. Apa gimana? Gimana Bang coba ceritakan. 2013 ya Bu ya, itu aku pertama kali ngerantau ke Jakarta Bu ya. Benar-benar tinggal sendiri. Dari awal ya, dari bawah. Dari bawah benar-benar. Dan aku bersyukur. Entar Bu ya, waktu lulus inget gak Bu ya kasih hadiah apa? Buku. Iya kan, buku tentang hukum. Apa? Kamus hukum. Iya benar-benar buku kamus hukum. Itu masih ada. Kayaknya gak dipakai ya? Masih dong. Dipakai enggak? Oh iya. Lanjut. Masih ingat ya? Masih ingat Mi? Masih. Sip. 2013 aku ngerantau ke Jakarta dan bersyukur banget dapat orang tua yang benar-benar ngedidik aku secara mental itu luar biasa. Jadi utamanya bapak ya? Iya bapak tuh secara mental luar biasa. Jadi benar-benar aku nggak dikasih kos waktu itu. Jadi dikasih tinggal sama kerabatnya dia di Jakarta. Subhanallah. Kenapa nggak dikasih kos? Kalau kos kan bangunnya siang dan lain-lain. Bisa semaunya kan karena tinggal sendiri. Nah aku tuh. Karena Mas Rio ini anak satu-satunya. Iya anak tunggal. Manja. Nah di rumah kerabatnya papa aku itu benar-benar aku dididik untuk gak manja. Jadi aku kuliah itu kan kelas pagi. Jadi jauh tempatnya? Jauh di Slipi terus Trisakti kan di Grogol. Itu udah bawa kendaraan sendiri? Belum ini. Jadi bangun pagi itu aku harus beres-beres rumah dulu. Iya. Cuci piring dan lain. Subhanallah di rumah loh maka manjanya minta ampun. Luar biasa ya kan. Aku gak pernah kayak nyentuh piring tuh gak pernah gitu kan. Akhirnya di Jakarta nyentuh piring dan lain-lain. Terus aku naik angkot dulu ke Selipi. Aku naik angkot dulu ya kan. Macet ya tuh Yoyo. Macet banget. Terus sama ibu-ibu gitu ibu-ibu yang dari pasar ya kan. Aku udah wangi-wangi pakai parfum. Terus iya kan? Sampai kampus bawa ikan ya kan ujung-ujungnya. Terus dari naik angkot dari rumahku ke Selipi, dari Selipi ke Grogol aku harus naik busway. Berapa kali kendaraan umum? 2 kali. Jadi naik angkot. Dulu belum ada. Di Trisakti ya? Iya di Trisakti. Jadi aku naik busway. Bayangin kalau aku naik busway dempet-dempetan ya kan. Orang pada tinggi-tinggi. Mukaku hadap-hadapan sama ketek ya kan. Itu maksud Bu ya. Mi. Ini perjuangan. Lihat Bang Rio. Dia juga merasa aku pendek Bu loh. Gak apa-apa. Basket tapi dia. Dulu aku juga basket. Cuma gak pernah dapat bola aja. Gak kebagian. Lawannya Rizky sama Rico. Ya gak kenal lah. Terus. Itu tuh berapa tahun itu? Akhirnya ada satu momen dimana struggle sama diri sendiri kayak di Jakarta gini-gini banget ya perasaan bisa sukses gak ya? Iya gitu. Di Balikpapan kan hidup enak banget kan Bu ya mau keluar tinggal. Balikpapan ini kayak surga loh. Iya. Anti macet. Bener. Iya kan orangnya ramah-ramah. Terus. Gampang banget kan kayak mau nongkrong ya tinggal keluar. Gak usah mikir. Nah, akhirnya struggle sama diri sendiri kemudian cari hiburan ke warnet dulu. Bayangin aku gak ada wifi dulu. Jadi harus ke warnet. Belum ada temennya? Belum ada temennya. Ada dulu teman satu kampus tapi ya kehidupan Jakarta keras banget ya. Jadi aku harus ya gitu deh. Terus kok bisa ketemu Edozel? Nah gimana ini ceritanya? Jadi aku ke warnet nonton video Happy Holiday Indonesia itu grupnya Edozel zaman dulu. Terus aku kayak iseng aja gitu nge-tweet kayak Bang Edo pengen dong bikin video bareng. Terus aku di DM terus dia ngasih nomor telepon. Tuh kayak aku kayak ketiban durian nih. Iya bener tuh kayak aku ada sahabat dulu Keke di Jakarta. Keke kakaknya siapa? Dia anak PD dulu. Oh iya. PD, dia di Universitas Multimedia Nusantara. Terus aku curhat, aku diajakin Edozel bikin video bareng nih. Gitu. Terus iya udah ambil kesempatannya. Yaudah aku ambil kesempatan. Tetangga Bu ya kan Keke itu? Oh iya Bu ya. Rumahnya kan di bawah. Oh iya benar. Kan pernah ke rumah Bu ya? Ini kakaknya Pamela. Pamela iya. Lanjut. Abis itu ya udah akhirnya ketemu sama Edozel pertama kali di CP. Aku inget banget tempatnya. CP apa? Ya Central Park. Oh maklum lah ya kan. Balikpapan kita gak ngerti CP. Jadi kayak di mall itu aku ngobrol-ngobrol sama Edo terus satuin visi. Ternyata kita punya visi yang sama. Pengen nge-create konten yang bisa menghibur. Terus yaudah gimana. Konten pertama kali apa tuh Bang? Video Instagram. Oh bukan yang bola itu ya?
Itu Buya pertama. Itu pertama di YouTube. Enggak, itu video kedua di YouTube. Video pertama itu parodi debat capres dulu. Oh iya, Buya nonton juga. Cuman yang paling berkesan yang itu. Ya, kenapa sih yang harus pakai bikini yang berkesan itu? Iya, kenapa sih, Bang? Yang Bang Rio pakai bikini gitu. Sudah. Nah, jadi itu ada cerita lucunya, Itu gimana sih? Itu ada cerita lucunya. Jadi Edozel calling pagi, hari ini kita syuting ya. Tentang parodi Piala Dunia. Aku seneng banget, Bu. Tahu gak kenapa? Karena aku mikir, aku bakal jadi pemain bola nih kan. Keren gitu kan. Kayak zaman sekolah kan aku kayaknya cupu banget olahraga ya. Terus kapan lagi nih kan bikin video klip main bola ya. Pas datang ke sana aku dikasih baju ganti. Baju gantinya gini. Ini Rio bikini tupis kamu pakai kayak hah? Ya kamu jadi aku sebagai apa? Kamu bagian dancernya. Astagfirullah. Terus aku lupa cukur bulu ketek. Astagfirullah. Piala Dunia tiba kan bulu ketek kemana-mana ya kan. Gayanya gini. Iya bener. Aduh. Enggak kok. Tapi banyak juga yang Buya inget kok. Dan syuting itu di lapangan futsal di mana orang-orang lagi mau main futsal, Bu. Iya. Terus aku lihat kanan kiri, wah kan. Tapi di situ mental yo. Ya, itu mental juga sih. Ya udah. Terus sampai punya YouTube sendiri tuh gimana ceritanya? Punya YouTube sendiri tuh Kok maksudnya kan selama ini kan bersama sebelumnya kan sama Mas Edozel. Terus bisa sendiri itu gimana ceritanya? Jadi tahun 2014, 2015. Itu ada masalah gak sih? Gak ada. Jadi bisa baik-baik ya? Baik-baik, kita pisah ranjangnya. Aduh. Gimana? 2014 itu aku merasa gini, Bu ya. Aku pengen mengeksplor diriku sendiri. Jadi pengen mandiri lah ya? Iya, pengen mandiri. Emang anaknya gak bertahan. Jadi aku izin baik-baik sama Bang Edo. Bang Edo, aku pengen deh bikin channel YouTube sendiri, boleh nggak? Dia dukung banget gak sih waktu itu? Banget. Sama istrinya juga Kak Lola support banget. Bahkan Kak Lola pada saat pertama kali aku bikin YouTube, kata-kata yang diulang yang nggak pernah aku lupain. Yuk jangan sombongnya, tetap humble. Yuk jangan sombongnya, tetap humble. Yuk jangan sombongnya, itu tetap ciri humble. khas Rio banget kayaknya. Aku selalu diingetin. Nggak sombong Mas Rio. Itu. Amin. Ya Allah, mudah-mudahan. Nah habis itu udah deh bikin channel YouTube. Terus aku pertama kali naik, aku ingat banget dulu di Indonesia belum ada prank text. Prank ya? Ya prank text. Kayaknya gue pernah deh di prank. Lagu apa tuh yuk? Aduh lupa, saya gak tahu lupa. Iya Buya juga lupa. Tapi orang-orang banyak tuh yang DM Buya itu. Iya. Buya ini gurunya Rio ya. Guru favorit. Iya waktu perpisahan ya. Buya jadi guru favorit angkatannya Bang Rio. Tepuk tangan dong. Wah. Kok nepuk tanganin Buya? Terus gimana itu Bang? Habis itu ya udah. Thank you Ayo. Iya Buya. Habis itu udah mulailah berkarir, aku bikin prank text. Kemudian aku pertama kali naik ya memang aku gak akan pernah ngelupain orang-orang yang berprestasi di hidupku kayak Edozel, Ria Ricis, itu semua orang-orang yang sampai detik ini yang membuat aku sampai di posisi sekarang. Okay. Gitu. Tepuk tangan dong Bang. Nah ini baru betul ini tepuk tangan Bang Rio. Gak salah ya Bang Rio adalah salah satu orang favorit di hati Buya. Aduh. Karena selain sebagai murid Bang Rio tuh secara pribadi sudah terlalu banyak membantu Buya dalam hal apapun. Kedepannya Buya doain sukses selalu. Amin. Oke Bang Asmi ada yang mau ditanyain? Ini boleh nih ya nanya. Iya, silahkan De Asmi. Ini adek baru lulus ini Bang. Ini kelas berapa? Baru lulus. Lulusan angkatan corona saya Bang. Corona ini. Angkatan corona saya Bang. Gimana? Nanya apa ya enak? Gini nih Bang. Kan Denger nih ya kan dari kelas 10, 11, 12 saya dekat sama guru nih. Ada cerita dulu abang katanya tanda kutip anaknya indigo nih. Bener gak itu Bang? Indigo yo. Soalnya Rio aja yang jawab deh. yang denger nih. Apa sih indigo itu? Indigo. Ini. Jadi aku pertama kali. Karena ini YouTube-nya Bang Rio kan yang baru-baru ini kan tentang di hutan ya. Iya. Nah itu kan ada correlation ya kayaknya. Gimana itu Bang? Aku pertama kali dipublish sebagai seorang yang indigo itu sebenarnya gara-gara channel YouTube-nya Ricis juga sih. Jadi dulu sama Ricis tuh ada segmen namanya Ricis Cari Setan. Nah di situ pertama kali lah aku tampil sebagai seorang anak indigo. Sebenarnya jadi aku nggak merasa indigo sih sebenarnya. Cuma aku merasa bahwa dapat gift dari yang di atas, merasakan hal yang lebih peka yang bisa dirasakan. Six sense lah ya. Six sense. Cuma nggak mau ngeklaim bahwa aku seorang indigo, nggak mau gitu lah. Aku adalah seorang Rio Ardila. Iya. Hai gitu. Tapi nggak mau ngeklaim loh.
gue indigo nih enggak. Ya, paham. Udah itu doang pertanyaannya. Itu aja sih kayaknya. Ada lagi gak yang mau tanya? Oke. Ya gimana nih kesannya setelah sekian lama nggak ke SMA 5 terus lihat SMA 5 sekarang gimana nih Bang? Wah, I'm good to be here. Sedih ya kalau ngeliat zaman dulu sekolahnya dibandingkan sekarang. Iya sekolah. Aku heran gitu loh. Gimana, Kenapa ya setiap kita lulus tuh ke sekolah lebih bagus gitu. Karena kan bergerak ke depan. Oh iya benar. Aku jujur SMA 5 ini adalah tempat paling banyak sudut-sudutnya yang punya kenangan. Contoh. Satu. Ya Allah. Kasih contoh satu. Di sini tuh tempat-tempat aku mendewasakan diri tau gak sih Bu? Iya. Jadi Karena waktu SMP manja ya. manja banget. Karena Dulu SMP-nya SMP mana sih? SMP Istiqomah dulu kan. Kayaknya yang gabung di SSR ini rata-rata istiqomah. Bayangin Bu ya dulu zaman SMP. Kreatif itu. Setiap pagi itu udah ada mobil jemputan. Mm-mm. Terus pulang juga pakai mobil jemputan. Jadi hidupku tuh flat gitu lah. Iya. Terus pertama terus Gak dinamis ya? Iya, terus di Istiqomah kan cowok kelasnya cowok semua. Cewek kelasnya cewek semua. Pas masuk negeri SMA 5. Wow. SMA 5 lo ceweknya zaman dulu ya bagaimana yo? Sekolah model kan katanya. Nah terus kembali ke spot tadi. Oke. Jadi gini. Gimana? Aku merasa bahwa salah satu titik aku bisa mencapai posisi sekarang gara-gara salah satunya aku bersekolah di SMA 5 juga. Karena banyak banget pembelajaran. Bayangin Bu ya, masalah leadership aja deh, masalah kepemimpinan. Ada yang Buya ingat ini. Apa tuh? Waktu Bang Rio jadi ketua OSIS. Dulu kan kita ada masalah sama SMA Tit ya kan. Iya. Nah, terus dengar-dengar mau ada tawuran gitu. Itu bisa cerita sedikit Bang. Jadi zaman dulu kan kita supporter basket tuh happening banget kan Bu ya. Hooligan, yes. Terus Semalam gitu kan. Iya. Emang dulu lagi musim DBL kan ya dulu kalau gak salah DBL. musim DBL jadi pada singgung-singgungan. Di tweet ya. Di waktu tweet. itu. Terus Iya. ada salah satu oknum nge-tweet. Hooligan gembel-gembel semala. Gembel-gembel Semala. Wah. Sampahnya Semala juga. Sampah Semala juga, Iya, pokoknya banyak banget banyak tweetnya banget. dia. Itu Buye baru bangun subuh. Buye buka BM. Banyak anak-anak laporan itu. Buye ding kayak gitu. Terus gimana tuh Nah Bang? terus koordinator aku kan ketua OSIS sekaligus koordinator hooligan juga kan waktu itu. Jadi anak-anak tuh pada ke aku semua kayak gimana nih. Terus aduh panas nih kayak wah gembel, kita dikatain gembel. Dan sebelumnya itu udah pecah juga di DOM. Jadi sebelum ada tweet itu kita juga hampir Keras di DOM. Jadi emosinya masih ada, kemudian di tweet kayak gitu. Ditambah Nah lagi. kayaknya tweet itu juga gara-gara kejadian di DOM. Jadi sebelum ada cekcok di DOM, akhirnya dia nge-tweet kayak gitu, besoknya baru kita tahu. Wah itu heboh Hari banget. Jumat itu. Itu hari Jumat Gue ingat tuh. banget. Rasanya tuh kayak, nah akhirnya aku kumpulin anak-anak. Itu OSIS kan. loh. Iya aku kumpulin ya kan, yang jago-jago berantem ya kan. Aku kirim duluan Wis. di sana kan. Kan itu kan sholat Jumat dulu kan. Iya Yo, sholat Jumat di dulu. sekolah. Akhirnya selesai sholat Jumat kita, ayo kita nyerang aja nih. Nah, jadi ceritanya gini Bang Anude Asmi. Pas Bang Rio abis selesai sholat Jumat, Buye keluar dari kantor. Dia tuh dalam keadaan emosi. Tapi yang ngasih tau Buya siapa waktu itu kalau mau ini? Aduh Hio, kamu kayak gak tahu Buye aja. Buye tuh tanpa diminta info tuh masuk semua. Ada badan intelijen Buya ya. Jadi, yo mau kemana? Sudah Buye, nanti ngomongnya. Dia kayak emosi, sudah Buye, nanti ngomongnya. Enggak, Buye mau ngomong sekarang. Sebentar aja, 5 menit Buye bilang gitu. Akhirnya duduklah Buye sama Rio. Buye tahu Rio mau kemana. Buye bilang, dipikir lagi. Kalau ada apa-apa nanti, penyesalan di belakang. Kalau di awal pendaftaran ya kan. Iya betul. Terus gimana tuh Yo akhirnya Yo? Gak jadi ya? Gak jadi akhirnya. Karena kalau Rio bilang yes, maka jadilah ya kan. Wah. Makanya Buye pegang ibaratnya dari anggota tubuh, kepalanya Buye pegang dulu ini dudukan dulu 5 menit ini biar tenang dulu. Karena semuanya udah pada standby. Jadi Sudah kayak standby. Sigit, aku ingat banget temanku udah standby di taman ini. Sudah pada bawa backing. Udah di sana udah pada SMA standby. ini bawa backing Udah. ini, SMA ini bawa backing Lapangan Merdeka. Udah bahkan kita kerja sama ormas waktu itu. Waduh kalau ingat itu. Itu wah kalau beneran jadi itu wah nggak tahu deh. Tapi terus akhirnya Akhirnya bilang- nggak jadi, akhirnya akhirnya Rio ketemu bilang Buye. astagfirullahaladzim. Iya ya Bu, coba dipikir lagi. Iya betul. Mending datangin ke sekolahnya, selesaikan OSIS antar OSIS Buye bilang gitu.
Akhirnya datang kan ya ke sana. Datang, dan setelah kejadian itu kita deklarasi damai kan waktu itu. Wih. Seharusnya. Serem kan? Ngeri kan? Ayo tepuk tangan dulu dong. Makasih loh. Itu kalau misalnya jadi mungkin jadi sejarah kelamnya Balikpapan itu. Sejarah kelam sama Rio Ardila ya. Enggak akan ke Jakarta. Nggak akan ke Jakarta. Makasih ya Bu ya telah menyelamatkan hidupku ya. Ke El Pestal Kuda. Astagfirullahaladzim. Aduh, itu makanya kita itu hati, ada pepatah kan, hati boleh panas, kepala tetap dingin. Betul. Apalagi kenangan yang gak terlupakan nih Bang? Kayaknya terlalu banyak ya. Banyak banget. Apalagi. Leadership sih, aku mau bahas leadership. Ya, Jadi leadership. aku ngerasain banget bahwa aku di Balikpapan itu kebentuk banget leadershipnya. Jadi waktu aku ke Jakarta, nggak tahu kenapa passionku. Termasuk kalau ada masalah jadi problem solvingnya itu kena ya. Manajemen konfliknya. Nah, manajemen konflik. Nah pas sudah di Jakarta itu aku ikut ke pemilihan ketua angkatan Fakultas Hukum. Kayak senat ya? Belum. Jadi untuk mencapai ke Presma, ke Presiden Mahasiswa harus ketua angkatan dulu. Jadi prosesnya ketua kelas, ketua angkatan baru bisa ke presidenan. Oh iya. Nah aku jadi ketua kelas, ketua angkatan. Dan itu gampang banget untuk jadi ketuanya karena aku ngerasa udah terbiasa ya. Udah terbiasa dan makanya banyak yang bilang gini, ngapain sih ikut organisasi bergaul dan lain-lain. Tapi itu menurutku ilmunya penting banget. Mulai dari public speaking. Gimana caranya. Itu namanya kayak ilmu kehidupan. Betul Bu ya. Gimana caranya memanajemen seseorang, gimana caranya mengatur 10 kepala, 20 problem kepala. Solving terutama itu yang paling penting. Jadi karirku di dunia organisasi sangat kebantu pada saat aku SMA. Jadi aku masuk pertama kali Trisakti aku jadi ketua kelas. Habis dari ketua kelas aku jadi ketua angkatan. Habis jadi ketua angkatan aku jadi deputi menteri luar negeri kepresidenan mahasiswa. Subhanallah. Keren. Ini maaf ya Bang Rio, ini kurang jelas sih Bu Ye. Kemarin katanya ke Istana Negara ya? Itu apa itu? Itu berdialog sama Pak Presiden. Oh berdialog. Iya, tapi aku nggak serta merta tiba-tiba ada di Istana Presiden. Aku harus ada prosesnya. Jadi zaman dulu memang zaman mahasiswa aku salah satu mahasiswa yang cukup vokal masalah isu-isu yang terjadi. Jadi banyak yang bilang jadi Rio Ardila enak banget ya bisa ketemu presiden berdialog berapa kali. Iya. Jadi presiden kunjungan ke Lombok kemana aku ikut. Tapi sebenarnya di balik itu semuanya dulu aku pernah melalui Bukan prosesnya. Sebagai duta ya? Bukan Ya. Oh. Jadi dulu zaman mahasiswa emang aku cukup vokal terhadap isu, jadi aku ikut demo dulu. Iya. Ya jadi dulu aku salah kayak satu. Bu Ye, kalau Bu Ye angkatan Krismon 98. 98 ya. Nah dulu. Sekarang kan angkatan corona kan. Jadi zaman dulu itu aku ikutan demo, orasi, kena gas air mata itu udah semuanya aku rasain. Tapi Kemudian, memang ya kalau sebagai mahasiswa harus kritis ya Bang harus ya. kritis. Harus ya. Karena kan salah satu tugas mahasiswa kan agent of change. Iya betul. Jadi kita harus bisa membawa perubahan. Membawa. Dari situ aku udah terbiasa beraudiensi dengan pemerintahan. Nah dari situ channelnya lah masuk kayak kantor staf presiden. Kenal siapa aja tuh Bang di situ? Di kantor staf presiden aku pernah bareng-bareng sama Pak Muldoko ke Makassar, waktu itu kita ada kunjungan bareng. Kemudian di Kementerian Luar Negeri Ibu Retno Marsudi. Kemudian di Bekraf dulu ada Pak Triawan Munaf sampai ke Pak Jokowi. Jadi aku dipercaya oleh istana untuk menghandle pemikiran-pemikiran dari sisi pemuda kreatifnya. Tapi bukan buzzer ya? Bukan dong, bukan buzzer RP ya. Bukan ya. Astagfirullah. Waktu campaign aku gak pernah kampanye soalnya, emang aku tahan. Iya. Karena aku pengen netral. Netral. Jadi aku ingin hadir di negara ini sebagai orang-orang yang berpikir, bukan orang-orang yang ingin menduduki salah satu jabatan dong. Sekaligus menghibur ya. Iya, menghibur. Luar biasa. Tepuk tangan untuk Bang. Oke, harapan ke depannya nih Bang. Apa yang belum dicapai? Apa yang ingin dicapai? Banyak banget kalau ditanya belum dicapai. Apa dong coba? Kalau masalah jodoh gimana nih? Ini pacar yang terbaru ini bagaimana nih? Pacar yang terbaru alhamdulillah. Alhamdulillah. Siapa namanya? Vindi. Cantik banget tahu orangnya. Kenapa? Pertanyaannya Bu Ye, kok mau ya Mario ya? Tapi memang udah jodoh. Bulu perindunya masih disimpan. Waduh, masih dibawa. Astagfirullah. Ntar dia nanya nih bulu perindu apa? Oke, gimana tuh Bang? Harapan ke depannya. Mau nikah umur berapa nih? Aduh, aku masih karir sama Bu ya udah nanya nih, Bang Rio, kapan undangannya? Masih lama. Masih lama karena maaf ya Mbak Vindi ya. Karena katanya masih lama tuh. Enggak, dia juga udah tahu sih. Oh iya. Karena aku pengen karir dulu, pengen. Karirnya pengennya kayak mana ke depannya, harapannya? Aku tuh sebenarnya banyak banyak banget goalsnya Bu ya. Banyak banget goalsnya.
Iya, cuman kita kan manusia ini terbatas. Jadi pelan-pelan dulu. Aku masih 25 Bu Ye. Iya ya. 25 nanti gak terasa Bu Ye aku udah mau 40. Bu Ye udah 60 tuh. Aku merit 30 lah. 30 lah, masih ada 5 tahun kan. Kenapa enggak sekitar 27 gitu, 27. Belum lah, Belum aku mau kan? selesai S2 dulu habis. Nanti nyesel loh nikah lama-lama. Iya. Kalau tahu rasanya. Tahu kok ya gimana? Nggak, maksudnya tahu gimana Tahu. caranya memanage Oh, gitu. lagi Ryan tahu itu. Stay positif, stay positif. Astagfirullahaladzim. Banyak-banyak istighfar. Iya, Jadi gimana nih harapannya? Harapan pasti orang harapannya pengen jadi Pengen yang jauh lebih baik. Cuma salah satu goals aku di entertain itu sisa satu sebenarnya, bikin film. Itu sisa satu. Jadi memang dari dulu kan set aku di entertain itu bikin ini, punya ini. Jadi aku udah set up. Nah sisa satu doang nih bikin film. Oh iya, kita belok dulu ke buku. Oh buku, iya. Gimana tuh Bang? Cerita. Boleh kok promo sekalian. Oh iya, by the way itu buku yang Bonsai Boy buku pertama. Buku kedua. Oh, sudah 2 buku Udah ya? 2 buku, alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi buku, by the way buku Bonsai Boy dari itu. sekian kesibukan Bang Rio sempat masih nulis buku. Iya, karena kan aku emang suka nulis. Kuliahnya S2. lancar, S2, ceweknya cantik, karir. Subhanallah, itu gimana jadi Bang Rio tuh ngatur waktunya ya? Ya Allah, itu tertuang di Bonsai Boy? Iya. Iya, gimana tuh? Jadi Bonsai Boy berangkat dari keresahan aku sebagai cowok pendek Bu Ye. Oh. Nih kamu kayaknya wajib beli deh. Iya. bukunya. Ada di mana? Di Gramedia Gramedia. ada. Gramedia. Udah Jadi- cetak ulang kan ini? Iya udah. Kemarin kan udah sempat habis tuh stoknya kan. Udah sempat bestseller juga kok. Wis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tepuk tangan dong. Aduh banyak Sebuah banget nih prestasi. tepuk tangan buat bukan sebuah, banyak prestasinya. Dan ini Ini semoga bisa menginspirasi ya Amin. buat semua. ya makanya juga mohon doanya Bonsai Boy lagi pitching sama salah satu PH juga untuk difilmkan Bu Ye. Subhanallah. Keren. Keren kayaknya. Terus bintangnya pasti Rio dong. Rahasia. Oi. Syutingnya balik papan berarti Bang. Rahasia lagi. Oi. Kita nggak sabar deh. Iya. Nanti abis on air ini aja ya. Iya. Kita ini kebetulan juga anak-anak movie juga Bang, yang Tahu, suka bikin short movie. Aku mah suka kepoin. Buya kan melanjutkan perjuangannya Iya, Bang bener-bener. Rio. Aku tuh suka kepoin karya-karya Buye. Buya juara 3 Sekaltim. Aduh Rio 14 kemarin Boy. Ya kan Rio? Bahkan inget gak waktu itu aku pernah marah-marah sama Buye, kenapa sih Buye giliran aku udah lulus baru megang ini. Giliran belum Buya lulus agak ini. terinspirasinya agak lambat. Iya ya, kesel deh. Buya kan dulu malah akustik Iya, kan. anaknya musisi banget ya dulu ya. Iya berat banget kan Iya. kita Power Ranger. Oh iya benar. Satu malam. Terus gimana tuh biru. Bang? Ya udah berangkat dari keresahan aku tentang cowok pendek, akhirnya aku bikin buku lah. Karena aku ngerasa bahwa fisik itu tidak menjamin Ya. kita mau sukses apa enggak. Jadi jangan pernah minder, gue pendek Gini loh. nih. Kita ini setiap manusia kan diberi kelebihan, kekurangan. Jadi nggak boleh putus asa tuh nggak Betul, boleh. Jadi kita kalau misalnya kekurangan kita di sini, kelebihan kita apa? Iya, benar. iya. Makanya harus mungkin berkaca. seperti itu ya. Gitu. Jadi jangan memandang ke atas terus. Jadi kita apapun yang ada dalam diri kita semua punya potensi. Betul. Itu yang digali. Betul. Itu buku Intinya pertama itu. aku Bonsai Boy Yang tentang kedua, jatuh cinta. Oh jatuh cinta. Nah buku keduanya ini tentang patah hati. Judulnya lengkap. Ku biarkan kau pergi hari ini. Berapa kali patah hati Mas? Aduh Rio? banyak. Banyak banget. Kayaknya Buya tahu beberapa Oh, sih. Kalau yang sudah di Jakarta kayaknya nggak tahu lagi sudah. Pokoknya, jadi aku akan Jadi kalau membuat- gini, intinya dari buku itu, kalau kita patah hati kita mesti gimana? membiarkan seseorang itu pergi kalau memang dia tidak baik buat kita. Wow. Jadi terkadang gini, jangan berlebih dalam mencintai. Bukan tidak baik sih kayaknya. Apa? Biarkanlah dia pergi kalau dia sudah tidak menginginkan kita. Iya karena Iya kan? ketika seseorang yang kita cintai pergi, kita nggak rugi sama sekali. Iya. Karena Karena dia cinta nggak bisa dipaksain ya. Karena dia kehilangan seseorang yang begitu mencintai Nah, dia yang rugi. Sedangkan Dia, kita kehilangan orang yang tidak pernah mencintai tidak kita. pernah mencintai kita. Yang rugi siapa? Iya kan? Iya gak sih? Aduh dalam banget gak sih? Iya. Iya dalam banget Pokoknya sih. gini, di buku itu Kayaknya, ada satu quotes. kayaknya Buya kena banget Gitu gitu. ya? Gimana Ada satu quotes di buku Di itu. buku itu. Jadi gini, patah hati itu adalah cara Tuhan untuk memeluk kita kembali. Ih,
Jadi dalam banget ya. Iya. Jadi aku ngerasa banget. Jadi pada saat aku tidak ingin meromantisasi sesuatu hal ya, cuma ini romantis banget. Jadi gini, sebagian dari kita merasa bahwa patah hati itu akhir dari dunia. segalanya. Makanya banyak ada yang bunuh, bukan banyak sih, ada beberapa orang yang bunuh diri. Tapi sebenarnya patah hati itu ada Bego banget gak sih kalau orang bunuh diri itu? Nah, rugi banget ya. Iya, rugi banget. Nah, terkadang Allah menjaga kita, Allah terkadang meretakan hati kita untuk menjaga kita dari orang-orang yang salah. Yang salah. Betul. Betul. Paham nih? Paham. Dia baru patah hati tuh Bang. SMA masih panjang. Masih. Kalau Buye, cara menghadapi patah hati, jatuh segeralah bangun. Betul. Karena buat apa kita jatuh terus? Betul. Bangun dong, ya kan? Tahu nggak obat move on tercepat apa? Menemukan hati yang baru. Nah, dengarkan nih. Siap. Temukan hati yang baru. Kayaknya dia tahu banget tentang Buye. Iya. Jadi jatuh cinta sah-sah aja. Patah hati lumrah. Biasa. Dunia belum berakhir. Iya, cakep. Aku mainnya takut fales. Jika kau putuskan aku, ibaratnya masih banyak teman, langit masih biru, burung masih bernyanyi. Iya. Kenapa masih banyak yang disyukuri? Jadi jatuhnya itu ke rasa syukur. Betul. Itu paling cepet deh penyembuh rasa sakit hati. Pas patah hati, oh alhamdulillah mungkin dia nggak terbaik. Untung ditunjukin mungkin dia nggak sekarang. baik malah, dia nggak baik buat kita. Jadi ya patah hati ya biasa. Oke, the last ada yang mau disampaikan buat teman-teman alumni, buat anak-anak Semala yang Terutama sekarang angkatan corona Bang. angkatan corona juga yang masih berstatus sebagai pelajar. siswa Udah lulus SMA nggak sih? 5. Udah lulus ya? Udah. Resmi lulus. Nggak ada perpisahan. Nggak ada perpisahan, nggak ada coret-coret ya? Nggak ada. Baru suruh di dalam rumah aja lagi kan. Nah, gimana Bang? Oke, Buye terima kasih sebelumnya ya udah Buye diundang. juga makasih banget. Aduh. Jujur senang banget sih datang ke Semala karena Semala ini Apalagi Buye. punya tempat yang Spesial Semala ini punya tempat yang spesial di hati aku. Dan Buya itu adalah salah satu orang yang gak akan pernah aku lupain karena salah satu orang yang berjasa di perjalananku sampai detik ini. Amin ya robbal amin. Makasih Rio. Nah, sama terima kasih juga lah buat semua guru-guru SMA 5 yang ngajarin aku kan. Biar jadi kuat. Iya. Jadi apa namanya? Jadi Sering membentuk. dimarahin gak sih? Oh sering lah. Sama guru-guru? Sering. Yang paling diingat siapa tuh yang sering marahin? Aku inget bukan karena sering dimarahin. Jadi tapi ada satu momen gini. Aduh gak mau sebut. Sebut aja gak apa-apa. Enggak. Tapi gini. Dulu. Atau inisial. Enggak. Kayaknya Buye tahu deh. Ya pokoknya gitu deh. Ya. Cerita aja dulu. Jadi. Enggak. Gak apa-apa gak denger juga kali dia. Enggak gini dulu guru biologi kan bukan asum ya. Ya. Rio mah kalau biologi mah udah pasti jelek UN-nya. Terus tau gak UN aku dapat berapa? Tertinggi kalau gak salah ya. Nilai sempurna 100. Iya 100. Iya Buye ingat itu. Terus aku datang ke ruang guru, Ibu assalamualaikum. Waalaikumsalam. Biologi aku 100 loh, nilai sempurna dapat penghargaan. Jadi justru kalau kita dapat kata-kata seperti itu dari guru itu sebetulnya motivasi loh. Ya kan? Buktinya 100. Kalau gak dimotivasi gitu, ibu ini ngomongin, ya, mungkin gak dapat 100. Gak dapat 100, gak terpacu. Gimana tuh Bang? Gitu, jadi ya terima kasih semua guru-guru, terima kasih semua teman-temanku zaman angkatan 2013 ya yang mewarnai hidupku. Asik. Dan buat angkatan corona ya. Enggak, ini Ada yang request tuh angkatan corona. Lulus itu bukan akhir dari perjalanan, tapi merupakan sebuah awal. Iya. Malah lulus dulu aku ingat banget zaman SMA aku bilang aku pengen cepet-cepet lulus, pengen cepet-cepet lepas seragam. Malah sedih kan? Malah sedih banget. Begitu sudah lepas. Iya sedih banget kayak aduh kuliah gak pakai seragam, mana baju yang udah dipakai kemarin. Gak ada yang ngomelin, gak ada yang peduli. Iya jadi di kuliah itu kalau SMA kan kita ngumpul tugas dikejar-kejar kan. Kayak Buya, Rio ini tugasnya belum selesai. Iya. Gak tuntas loh. Gimana Gitu tuh? kan? Nah kalau di kuliah mah bodo amat. Kita mau ngumpul gak Tahu-tahu ngumpul. gak lulus. Tahu-tahu gak lulus. Jadi nikmati setiap momen kita lah. Dan buat semua adik-adik kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang dengerin podcast ini, nikmatin masa mudanya, jangan pernah menyerah sama mimpi karena kita nggak akan pernah tahu
kita akan jadi seperti apa ke depannya kalau kita nggak memulai hari Betul, ini. betul. Jadi kalau ada mimpi hari ini nih, misalnya mau jadi presiden, mau jadi pilot, mau apa, jangan takut mimpi. Karena orang bodoh sukses itu ada sejarahnya. Awalnya dari mimpi. Iya, awalnya Semua dari penemuan besar berawal dari mimpi. Nah, untuk mewujudkan mimpi, hal yang pertama kali harus kita lakukan adalah bangun dari tidur dan melakukan mimpi-mimpi. Keren. Terakhir sekali jargon kita yo. Apa? Be positive. Oh, stay positive and be creative. Be creative. Itu jargonnya Buya sama Rio tuh dari kelas 10 Rio dulu. Oke, itu aja. Ada yang mau ditambahin lagi Bang Rio? Buya masih ini gak sih? Masih kalau pelajaran masih suruh nyanyi bahasa Inggris gak sih? Masih. Oh masih. Masih. Di sini Aku masih ingat loh nyanyiku dulu. Nyanyi apa? Pain my love. Oh iya. Pain my love. Sampai satu kelas ngantuk semua Iya, kayaknya. Buya kayak aduh kapan selesai. Aduh, ini calon artis nyanyinya. Kok masih inget sih? Ya, masih lah. Tapi dengan lagu yang fals itu aku bisa merebut hati Buya Iya. kan. Iya. Padahal Buya jengkel banget dulu. Aduh, masih nonton film? Oh, di kelas kadang masih, kadang enggak. Karena ya begitu. Buya ini cara pembelajarannya Unik. hebat loh. Tapi sekarang malah dimasukkan ke kurikulum. Oh iya. Yang dulu cara ngajar Buya ditentang sama semua guru-guru, bahkan guru bahasa Inggris sekalipun. Sekarang malah masuk kurikulum. Listening song, film narasi itu masuk semua ke kurikulum. Emang cara belajar Buya dulu visioner sekali. Iya, itu ditentang guru-guru. Tapi justru anak-anak malah senang bahasa Inggris dari fun situ. kan? Fun. Yang mudah-mudahan bisa diterima lah sama kalian. Aku aja yang seperti nggak itu. ngerti Nggak- bahasa Inggris sekarang udah kayak literally which Oh, is kayak lo dari mana kayak I mean kayak you gitu. Asal jangan ngomong I don't care lo ya. Ada lagi Bang? Udahlah. Udah. Oke, terima kasih banget. Terima kasih Buya. Buya ucapin terima kasih banget atas kehadirannya hari ini. Ini sungguh sangat mengobati hati Buya yang penuh kerinduan dengan Mas Rio. Terakhir kita tahun berapa Mas Rio kesini nih ya? Wah berapa hijriah? Yang habis acara SSR di itu terakhir itu. Terakhir ya? Terakhir juga Buya ketemu Rio itu. Bang Rio, karena Buya paham Bang Rio ini penuh dengan kesibukan. Jadi kalau misalnya Buya tahu Bang Rio Balikpapan, Buya nggak mau DM karena takutnya Buya Bang Rio ini nggak ada waktu gitu. Tapi ini waktu terlama loh aku di Balikpapan Buya. Iya, makanya bisa ketemu kan. Karena Buya tahu Bang Rio itu begitu banyak kesibukan gitu loh. Jadi kalau Buya itu tunggu Bang Rio, Buya aku mau ke sekolah, nah baru Iya, benar, Buya benar, welcome. Buya tidak mau membebani hatinya Bang Rio dengan Rio ke sekolah dong gitu kan. Gitu ya. Ternyata Rio nggak bisa, sibuk nggak mau Buya seperti. Bukan artinya Buya nggak angan loh ya. Iya. Terima kasih sekali lagi Buya ucapkan sama Bang Rio. Ini Buya sampai ngomongnya terpatah-patah ini. Karena saking senengnya ini Sama Bang. aku juga seneng banget. Aku excited banget tadi. Kayak gitu. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Sama-sama, Buya doakan ke depannya Bang Rio jauh lebih sukses lagi. Amin ya Allah. Cepat jodohnya, lancar segala-galanya. Dan tentunya tetap menjadi manusia yang humble. Amin ya Allah. Itu doa dari Buya dan tentunya mungkin dari guru-guru lain semua juga di sini. Mungkin itu aja dulu Bang Rio ya. Terima Oke, kasih Buya. sekali lagi. Stay tune on Smala Radio. Tepuk tangan guys. Terima kasih Bang Rio ya. Sama-sama. Love you.